Wonten ing Al-Qur'an kata sanget di bagian akhir dari ayat-ayat menika menyampaikan tentang afala ta'qilun, afala tadhakkarun, afala ta'lamun, afala tubsirun, afala tusma'un. Apakah engkau tidak menggunakan akal? Jadi Allah menika cara meyakinkan manusia, menjelaskan banyak hal tentang kehidupan, tentang sejarah alam semesta, sejarah manusia, sejarah umat-umat terdahulu, lalu dikasih question tag kalau dalam bahasa Inggris. Pertanyaan yang menyangatkan. Apakah engkau tidak menggunakan akal pikiranmu? Apakah engkau tidak mengambil pelajaran dari yang telah dijelaskan? Apakah engkau tidak mengambil ilmu dari peristiwa ataupun yang dijelaskan itu? Bahkan dengan apakah engkau tidak melihat? Melihat itu juga dengan mata, tapi juga dengan hati. Alhamdulillah banyak sekali orang-orang yang menyaksikan dengan mata kepala tetapi hatinya tertutup sehingga dia menjadi kabur, bahkan menjadi kafir kufur. Dan juga telinga, apakah engkau tidak mendengar seruan-seruan ilahiyah menika? Coba Bapak Ibu sekalian nanti dipun cek di akhir ayat, kalau ada afala ta'lamun, apakah kamu tidak menggunakan ilmu? Afala ta'qilun, apakah engkau tidak menggunakan akal berpikir? Maka di situ pasti ada penjelasan yang sangat penting untuk kita renungkan bersama-sama. Apakah dengan panca indera kita, ataukah panca indera juga dengan akal dan hati, nalar, naluri dan nurani kita. Manusia mereka diberi kesempatan untuk bisa melihat dengan mata kepala, dan di dalam Al-Quran menika banyak sekali hal-hal yang mengajak kita berpikir, berilmu, bernalar, dan menggunakan pengalaman hidup sebagai bentuk untuk kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah, ridhonya. Di dalam Al-Quran disebutkan juga A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qalu inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi ini adalah bagaimana Allah berfirman kepada para malaikat bahwa Allah hendak menjadikan khalifah atau pemimpin di muka bumi, yaitu manusia. Maka para malaikat pun bertanya, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikanmu. Dan kemudian pertanyaan para malaikat itu dijawab dengan firman Allah, sungguh aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Jadi manusia itu juga ada kecenderungan merusak dan menumpahkan darah. Pramila di beberapa belahan bumi sampai sekarang ada konflik, ada perang, ada kelaparan, ada kerusakan lingkungan hidup, dan kita harus menjaga kampung halaman kita supaya dengan pancaran iman, dengan makna Islam dan ihsan, kita bisa menjadikan kampung kita kampung yang damai, kampung yang tidak ada pertumpahan darah, dan itu semua adalah kampung yang diberkahi
yaitu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma amin. Oleh karena itu, makna iman dan hakikat iman menika kita meyakini ada 6 perkara, yaitu iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada Rasul Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada hari kiamat, serta takdir, sesuatu yang qadar dan qadar, baik dan buruk yang menimpa itu Allah telah menentukannya. Pramila para sedherek, kita juga berserah diri kepada Allah menika cara kita beriman, dan kita dalam rangkaian itu merupakan fondasi dari kita berislam dan berihsan menika. Maka dalam kehidupan sehari-hari, orang ciri-ciri beriman itu terlihat dari apa yang menjadi perilaku, perkataan, budi pekerti, akhlakul karimahipun. Iman sendiri tidak bisa diketahui manusia kecuali ketika kita melihat manifestasi apa yang terlihat. Allah lebih tahu apa yang ada di dalam qalbu kita, apa yang menjadi iman kita. Pramila menika hati yang beriman selalu memancarkan cahaya yang bisa dilihat orang dalam bentuk perkataan, sikap, dan perbuatan. Pramila menika Rasulullah SAW dalam berbagai hadis pun yang diriwayatkan oleh banyak sahabat dan sudah dikompilasi dalam kitab-kitab, merupakan manifestasi atau perwujudan sikap, perkataan, perbuatan Rasulullah menika menjadi contoh teladan dan sebagai rujukan hukum bagi umatnya, dan Al-Quran yang merupakan bentuk tertulis, merupakan nas atau wahyu Allah menika yang tertulis dan yang kemudian diamalkan Rasulullah menjadi kehidupan berislam dan berihsan.